Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema diam-diam kamu masih mencintai mantan. Tanda mantan akan kembali kepadamu meski dia saat ini sudah bersama orang lain dan bahagia. Nah, saya baca beberapa komen tuh ya. Ada pertanyaan dari beberapa ibu-ibu ya. Apakah kalau mantan suami itu sekarang sudah menikah dengan wanita lain, entah wanita itu dia temukan setelah perceraian terjadi, ataukah wanita itu selingkuhannya, artinya orang ketiga, dan dia terlihat begitu bahagia, apakah dia masih bisa kembali? Ya. Nah, seperti halnya yang dialami kan, menikah, mencintai, mungkin pernah juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Misal seorang wanita itu ya, kapan tuh kebahagiaan luar biasa? Misal ketika si mantan suami ini dulu meminangnya, melamarnya, mengajaknya untuk menikah. Itu perasaan bahagianya kan tentu sulit untuk digambarkan. Kemudian yang kedua, ya, misal ketika memiliki momongan, nah itu kan fase-fase kebahagiaan yang mungkin sampai kapanpun tidak bisa dilupakan ya. Nah tetapi sayangnya kan bekas suami itu berpaling kan. Begitu dia melihat istrinya mulai menua, sudah tidak secantik dulu atau kecantikan sudah mulai memudar ya. Sudah tidak langsing lagi seperti dulu dan seterusnya. Nah, maka mulailah dia berpaling. Nah, artinya kita pun sudah pernah kan merasakan perpisahan itu. Jadi ketika bekas atau mantan suami itu sekarang bersama dengan pasangannya yang baru dan terlihat bahagia, nah itu satu fase yang pernah ibu-ibu jalani itu bersama bekas suami, fase bahagia. Ya. Begitu juga ketika nanti ya, ada waktu di mana roda itu akan berputar. Ada masa bulan madu, tapi juga ada masa di mana orang akan menghadapi realita kenyataan hidup yang sesungguhnya. Maka itulah yang kemudian bisa terjadi pada mereka. Ya. Jadi kalau bekas suami itu bisa mengkhianati mantan istrinya ini, dia juga akan bisa mengkhianati wanita yang sekarang sedang menjadi istrinya. Apalagi zaman sekarang kan, yang namanya perceraian itu sesuatu yang biasa banget lah. Kalau zaman saya masih kecil dulu ya, masih SD itu, ya sekitar 40 tahun yang lalu tuh saya kelas 6 SD. Oh kalau kelas 6 SD ya kurang lebih ya 40 tahun yang lalu. Saya masuk sekolah itu usia 5 tahun, artinya kelas 6 itu usia 11 tahun ya. Ya artinya sekitar 30-an tahun yang lalu. Nah, jadi 30 tahunan yang lalu itu kalau ada orang bercerai ya, mesti heboh tuh.
rame itu. Karena perceraian itu masih sesuatu yang tabu. Tapi zaman sekarang ya biasa saja. Kalau kita lihat televisi, ya, melihat infotainment, dan seterusnya, melihat kabar orang bercerai, selebritis bercerai, artis bercerai, yaitu makanan sehari-hari. Ya. Nah, jadi mantan atau bekas suami tadi sangat mungkin bercerai kembali dengan pasangan barunya pada saat ini meskipun dia terlihat amat sangat bahagia. Nah, apalagi yang namanya orang selingkuh ya. Selingkuh itu seperti penyakit kambuhan kan. Pernah saya bahas tuh. Sering kumatnya. Ya mungkin sekarang bahagialah karena mungkin istrinya masih muda, masih cantik-cantiknya dan seterusnya. Tapi nanti sama tuh siklusnya. Begitu dia mulai merasa bosan ya, atau sudah mulai terjadi pertengkaran dan seterusnya, maka keinginannya untuk mencari suasana baru atau berselingkuh ke yang lain lagi akan muncul juga. Nah, jadi manusia itu begitu. Manusia itu sekali dia pernah merasakan nikmatnya perselingkuhan, meskipun dia berhenti, itu sesaat. Biasanya akan kumat kembali, akan berselingkuh lagi. Nah, jadi itu. Nah, kenapa ketika kita diam-diam masih mencintai mantan, itu adalah pertanda bahwa mantan masih akan kembali. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah subscribe juga. Alhamdulillah sudah 100.000 subscriber ya. Dan semoga juga bisa segera mencapai 1 juta subscriber. Amin. Nah, jadi ketika kita diam-diam masih mencintai mantan, meskipun dia sekarang sudah bahagia bersama pasangan barunya, pertanyaannya apa sih yang menjadi doa kita sekarang? Doa kita agar dia kembali. Oke? Artinya kalau dia kembali, ya, kalau dia ngajak kita selingkuh, tentu kita tidak mau. Ya kan? Bisa saja kan? Dia datang nih, tapi ngajak selingkuh, tentu kita tidak mau. Agar dia kembali, artinya kalau suami istri bercerai dan si laki-laki sudah menikah, perceraiannya sudah lama begitu kan. Jadi mereka akan menikah kembali gitu. Nah, kuncinya kan dia harus bercerai tuh dengan pasangannya pada saat ini. Kalau doa kita agar dia kembali. Nah, jadi sekarang ketika kita berdoa nih agar dia kembali kepada kita dan kita berdoa dengan tekun, ya, tidak mengenal kata menyerah. Apalagi kalau ada rasa sakit dan kecewa di situ. Itu biasanya akan membuat orang lebih semangat tuh berdoanya agar dia kembali. Nah, maka apa yang menjadi doa kita itulah insya Allah yang akan terjadi pada dia dan pasangannya. Kenapa? Karena dia mengkhianati kita dan kita masih mencintainya. Ya. Kan ketika kita memang juga sudah tidak mau balik dengan dia, bisa saja doanya yang lain-lain.
Doanya agar dia dikhianati, agar dia dicampakkan oleh pasangan barunya, agar dia menjomblo selamanya, agar dia bangkrut, menganggur, dan seterusnya, kan bisa saja itu. Tapi kan ini kita mencintainya, kita berdoa agar dia kembali, maka karena dia sudah menzolimi kita dan kita masih mencintainya, maka itulah yang akan terjadi. Kita berdoa dia kembali, dia akan kembali. Karena dia sudah menzolimi kita, doa kita untuknya itu mustajab. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Dia sangat dekat dengan Allah, dan itu yang membuat doanya sangat mustajab. Ya, nah itu kenapa ketika kita masih mencintai mantan, ada ya orang mencintai, tapi ditolaknya baik-baik, ya, ditolaknya baik, tidak dengan cara yang kasar. Dia masih mencintai, dia berdoa, tetapi doanya tidak akan sekuat doa misal ditolak tapi dengan cara yang kasar. Nah, ini cara yang zolim menolak. Ya, kalau dia ditolak dengan cara yang kasar, itu doanya sangat kuat. Nah, itu kenapa kalau kita masih mencintai mantan dan mantan menzolimi kita, maka dia akan kembali karena doa-doa kita untuknya itu adalah doa yang mustajab. Ya, nah itulah kalau orang mencintai, maka dia akan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena orang yang mencintai tidak akan pernah berhenti berdoa agar dia berjodoh dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.